Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Ayu Primadini, NPM 719212752. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum. Yang pertama yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Inilah poin penting PP nomor 46 tahun 2013 yang harus dipahami pemilik usaha. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak di pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut dipaparkan poin-poin sebagai berikut. Besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai outlet maupun center atau semacamnya, baik itu pusat ataupun cabang. Ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Subjek pajak dan non-subjek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender, kecuali jika wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Sementara yang disebut sebagai non-subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud termasuk perdagangan asongan, perdagangan keliling, warung, tenda kaki lima, dan lain-lain sebagainya. Non-subjek pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori non-subjek pajak tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan, wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP maupun UU PPh. Pengecualian untuk non-subjek pajak berdasarkan PP nomor 46 2013. Ada pengecualian untuk non-subjek objek pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Non-subjek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, diantaranya adalah dokter, advokat atau pengacara, PPAT, notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dengan pasal 2 ayat 2 PP nomor 46 tahun 2013. Kenali tujuan PP 46 untuk meringankan para pengusaha kecil. Beberapa aturan yang diberlakukan pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia terus
diperbarui berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta negara. Salah satu adalah PP 46 tahun 2013. PP ini dibuat untuk mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh para wajib pajak badan. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengenal pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan pemerintah memberlakukan PP 46 untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggara negara, kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, objek dan wajib pajak sesuai ketentuan PP 46. Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP nomor 46 tahun 2013 yang dikenai pajak penghasilan PPh ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP nomor 46 tahun 2013. Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerja bebas seperti misalnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut. Penghasilan dalam usaha yang dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 sepertinya misal sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya kurang maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan awan hitam. Gimana sih cara pembayaran dan pelaporannya? Caranya mudah kok, harus permen batu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ada 5 langkah yang harus kita ingat. Yang pertama, 1% dari omset adalah pajak yang terutang. Yang kedua, tanggal 20 bulan berikutnya harus melakukan pelaporan. Yang ketiga, bayar tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, bayar disertai dengan SSP lembar ketiga. Dan yang kelima, lapor dengan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Belum tahu bagaimana cara mengisi SSP?
Simak baik-baik ya. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengisi NPWP wajib pajak, nama wajib pajak, Fajar pagi menari, sambut engkau mentari. dan alamat tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak. Bunga-bunga mekar bersemi. Yang kedua, kosongkan kolom yang diberi warna kuning. Menjemput senyum. Terus yang ketiga, isi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Untuk kode jenis setoran PPH PP46, nomornya 420. Setelah itu, isi uraian pembayaran, Ke awal silang masa pajak, dan isi tahun pajak. ya di udara. Kemudian, isi jumlah pembayaran dan terbilang atas jumlah pajak yang terutang. Dan bintang yang bersinar. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi tempat dan tanggal setor pada kolom wajib pajak dan isi nama jelas penyetor atau wajib pajak, dan jangan lupa ditandatangani oleh penyetor. Yang takkan pernah bisa terhapuskan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.